Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami setelah kami membaca firman Tuhan, kiranya pencerahan dari Roh Kudus kepada kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih memahami, lebih menuruti kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Dikhianati dan diancam, tetapi dilindungi Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan menyatakan suatu kebenaran dan menegur kesalahan adalah panggilan orang percaya ketika hadir dan beraktivitas di tengah-tengah masyarakat yang cenderung bersahabat dengan kejahatan. Namun demikian, kita selalu diperhadapkan dengan risiko yang sangat berat. Kita bukannya diterima tetapi ditolak, dibenci dan dimusuhi. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan Allah memanggil kita untuk melakukan kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, hal ini yang dilakukan oleh Yeremia ketika dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menegur Yehuda. Yeremia memberitakan penghukuman Allah kepada Yehuda yang melakukan banyak perbuatan jahat. Ia dengan tegas menegur Yehuda agar bertobat dan berbalik kepada Allah. Karena itulah, Yeremia harus menghadapi risiko, dikhianati, dan terancam dibunuh. Namun Tuhan Allah yang mengutus Yeremia untuk menegur kesalahan Yehuda selalu melindunginya. Keluarga Kristen yang diberkati, Yeremia menyebut Allah sebagai hakim yang adil, yang selalu berpihak pada kebenaran dan menyelamatkan setiap orang yang berani menyatakan kebenaran. Allah yang adil dan bertindak untuk menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dengan meyakini bahwa Tuhan itu melindungi setiap orang yang setia kepadanya, memberanikan kita untuk menyampaikan suara kenabian di lingkungan kita,
dengan selalu menegur dan menasihati jika ada yang berbuat salah, membela orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, berkata dan bertindak benar dan adil apapun risikonya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah akan bertindak memberi pertolongan, menjaga, dan melindungi kita tepat pada waktunya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, beri keluarga kami kemampuan untuk menyuarakan kebenaran. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin.